Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Ginasiar dengan NIM 2023 1037 03 11 288. Saya membahas jurnal daripada Medical Artificial Intelligence untuk keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam dunia medis. Baik, jadi saya ada dua jurnal. Dua jurnal itu, pertama ada Advancing Patient Safety, The Future of Artificial Intelligence in Mitigating Healthcare, Associate Infection, a Systematic Review. Jadi ini menggunakan jurnal Systematical Review. Kemudian yang kedua, Patient Safety and Artificial Intelligence in Clinical Care. Baik, jadi latar belakang K3 medis mencakup perlindungan pasien dan tenaga medis. Kemudian HAIS atau Healthcare Associated Infections, resiko besar bagi keselamatan pasien. Kemudian AI menjadi solusi potensial dalam mendeteksi, mencegah, dan mengelola resiko klinis. Jadi bagaimana AI ini mencegah potensi, termasuk juga deteksi untuk mengelola juga resiko klinis, resiko-resiko yang dalam situasi positif. Kemudian pentingnya integrasi AI dalam K3. Nah, ini apa aja? Pertama, ada meningkatkan kecepatan dan akurasi deteksi risiko. Jadi memang pemikiran daripada komputer ini bisa menjadi opsi untuk kecepatan dan akurasi deteksi. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi beban kerja dan potensi human error. Jadi manusia ini mungkin memiliki bagaimana cara berpikir, tapi manusia seringkali juga melakukan hal kecerobohan yang mungkin lebih bisa diminimalisir dengan menggunakan teknologi atau menggunakan robot atau AI. Itu lebih bisa diminimalisir. Kemudian membantu mencegah infeksi silang di fasilitas kesehatan. Jadi mencegah beberapa infeksi, pencegahannya ya dalam infeksi silang di fasilitas kesehatan. Nah, ini adalah penerapan AI dalam deteksi dan mencegah HAIS, yaitu pada healthcare ya 2024, jurnal yang pertama ya kalau nggak salah. Ya, pertama. Jadi 51% studi fokus pada surgical site infection. Kemudian AI berhasil menurunkan infeksi 1,31% menjadi 0,58%. Jadi memang AI bisa berhasil menurunkan infeksi dari penerapan AI-nya ini dalam pencegahan. Kemudian AI membantu monitoring pemakaian PPE, cuci tangan, dan prosedur standar. Jadi beberapa hal monitoring itu bisa dilakukan dari penerapan AI. Kemudian AI untuk menurunkan risiko tenaga medis ya. Menurunkan risiko kerja tenaga medis itu apa aja? Pertama ada ya, memonitoring prosedur gangguan alat pelindung diri APBD. Jadi memonitor prosedur yang ada seperti itu daripada tenaga medis, apakah menggunakan APD lengkap dan sebagainya. Jadi untuk K3 atau keamanan daripada prosedur kerja itu bisa ditangani dengan monitoring prosedur yang dilakukan oleh para tenaga medis. Kemudian deteksi dini potensi kontaminasi atau kesalahan prosedur. Jadi mendeteksi apakah ada kontaminasi atau kesalahan prosedur gitu dalam penerapan AI ini bisa mendeteksi gitu, lebih bisa memonitoring, bisa mendeteksi gitu. Kemudian ketiga, dampak pengurangan infeksi pada staf medis dan pasien. Jadi dia dapat mengurangi infeksi pada staf dan medis. Jadi karena memang dimonitoring agar menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap, maka ini bisa mengurangi banyak hal yang dapat mengganggu resiko kerja tenaga medis. Kemudian resiko dan ancaman baru dari AI. Nah, ini ada juga dari JAMA Health Forum yang
kita ulas. Jadi over reliance, terlalu percaya pada output AI. Algorithm drift, performa AI bisa menurun di lingkungan berbeda. Jadi ketika AI ini digunakan itu kadang bisa menjadikan berbeda-beda kondisi. Jadi bisa jadi di tempat A ini optimal, tapi bisa jadi di tempat B atau mungkin karena mungkin sistemnya menggunakan deteksi cahaya dan sebagainya, atau minim cahaya bisa menyebabkan, ataupun gangguan-gangguan lain, suara dan sebagainya, itu bisa menurunkan performa, dan itu bisa berbeda-beda di setiap lokasi. Kemudian yang kedua, kesalahan AI. Misal AI sepsis detection hanya akurat 7%. Jadi ada beberapa kondisi AI itu keakuratannya memang minim. Jadi memang harus difikirkan baik-baik bagaimana sih keakuratan dalam penggunaan AI ini, apakah sesuai gitu daripada untuk sebenarnya kan tujuannya untuk optimalisasi dari beberapa hal ya, termasuk juga membantu manusia itu kan. Kalau misalkan tidak optimal, tidak akurat, maka itu harus dipertimbangkan kembali. Kemudian implikasi AI terhadap K3. Positif. Pertama, prediksi infeksi dan komplikasi lebih awal. Jadi memang menggunakan teknologi itu biasanya lebih kita bisa melakukan lebih awal gitu, lebih cepat, lebih terstruktur dalam hal kondisi misalkan terdapat monitoring itu bisa lebih awal. Kemudian menurunkan beban kerja administratif, jadi mungkin mengurangi biaya untuk monitoring. Biasanya mungkin monitoring biayanya ada lebih daripada puluhan, bisa hanya 10 mungkin seperti atau 5 hanya untuk membantu. Jadi beban kerja dari administratif untuk daripada kemudian juga bukan hanya orang ya, walaupun ini positifnya bisa mengurangi beban biaya gitu ya, walaupun ini ada minus, termasuk juga minus juga itu, tapi juga administratif di sini tuh bisa dikatakan misalkan biaya untuk melakukan beban seperti operasional, seperti entah itu tenaga atau operasional yang bisa membengkakkan administratif, itu bisa diminimalisir dengan teknologi. Kemudian pengawasan prosedur medis lebih efektif. Jadi karena prosedur medis ini kadang itu memang dengan kondisi yang ada gitu kan, kadang prosedurnya kadang kurang dijaga karena mungkin terlalu capek dan sebagainya, maka ini lebih efektif dalam hal pengawasan atau monitoring. Nah, kemudian negatifnya, resiko trust buta terhadap AI ini, degradasi kompetitif manual, kemudian resiko bias dan ketidaksetaraan. Jadi memang ada beberapa kondisi-kondisi memang harus diakui ya, memang harus penerapannya harus perlu dengan pertimbangan, karena ini terhadap kepercayaan memang memang diakui ya, bisa saja sebuah sistem itu memang bisa diminimalisir dalam hal kecepatan, tapi bisa jadi resiko tadi ini seperti trust atau kepercayaan dan sebagainya ini agak kurang gitu kan. Nah, itu harus yang ditingkatkan atau mungkin diperbaiki selama sistem itu menjadi baik dalam AI sistemnya. Kemudian solusi dan strategi mitigasi resiko AI dari medis. Pertama, uji dan validasi AI rutin. Jadi AI training yang namanya uji validasi AI. Kemudian standarisasi metadata untuk audit AI, implementasi panduan human system integration.
Jadi memang harus diberikan standarisasi metadata atau jadi selalu melakukan standarisasi, ada standarnya AI itu. Kemudian monitoring performa AI secara lokal berdasarkan pasien nyata. Jadi kita bisa melihat monitoring performanya dalam hal entah itu untuk pasien ataupun untuk penerapan K3 itu harus dimonitoring. Jadi kita manusia memonitoring AI gitu agar AI itu berjalan dengan lancar. Oke, kemudian inisiatif regulasi untuk menjaga K3 di AI medis. Pertama ada framework keselamatan AI medis nasional, kemudian repositori nasional untuk insiden AI, kemudian guidelines untuk semua institusi medis. Jadi memang ada beberapa regulasi dalam menjaga K3 ini dalam AI medis agar berjalan dengan sesuai dengan rules. Ada guidelines, ada guidelines, itu ada peraturan-peraturan, dan seperti tadi juga ada standarisasi seperti itu. Jadi karena ada framework juga, jadi itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan dalam pekerjaan medisnya. Kita masuk kepada hal kesimpulan. Pertama, AI ini alat potensi meningkatkan keselamatan pasien dan pekerja medis dalam hal entah K3 dan atau apapun lah yang dari penerapan yang kita bahas tadi. Jadi ada peningkatan keselamatan. Jadi tapi harus dilakukan monitoring apakah penerapannya sesuai. Nah, kemudian kedua, resiko baru muncul bila AI tidak dipantau, tidak diuji atau terlalu dipercaya. Jadi jika AI terlalu dipercaya atau tidak dimonitoring sama sekali, ini berbahaya. Kita bisa menganggap AI itu sangat benar, terlalu dipercaya itu, sedangkan mungkin ada hal-hal miss yang harusnya kita monitoring sebagai manusia yang mempunyai akal yang lebih bisa berkembang, yang secara logis bisa membedakan kondisi-kondisi yang harusnya dilakukan. Oke, kemudian yang jadi perhatian kita juga, kesimpulan ini perlu pendekatan berbasis keselamatan, proaktif, kemudian kolaborasi regulator, developer, rumah sakit, dan klinis. Jadi memang perlu adanya sinergitas antara satu dengan yang lain, antara rumah sakit, klinis, developer, regulator. Ini harus proaktif, harus saling melengkapi ya, saling membantu dalam hal menyampaikan apa yang dibutuhkan, apa monitoring yang dilakukan, apa pendekatan keselamatan itu yang lebih bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan daripada tempat medis itu sendiri. Oke, baik, ini adalah sumber saya ya, ada 2. Nah, kemudian terima kasih.